Terima kasih Tuhan, Kau satu-satunya Tuhan, sumber Tuhan kekuatan kami Tuhan. Terima kasih kami telah menyembah Tuhan seorang pribadi yang setia, Yesus yang tetap sama dulu, sekarang, selama-lamanya. Kalau dulu Yesus tolong kami, sekarang Yesus pasti tolong kami. Dan masa depan kami pasti aman, Yesus pasti bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar Tuhan, kami mau mendengar firman Tuhan, Kau berkati hamba-Mu, sembunyikan di balik salib-Mu, biar apapun yang hamba-Mu persiapkan ini Tuhan, ini yang menjadi kerinduan-Mu untuk kami sama-sama dengar dan lakukan Tuhan. Dan Tuhan, kami percaya Tuhan, setiap firman yang dibagikan akan memerdekakan kami, akan membuat kami terus Tuhan dilahirkan kembali menjadi seorang murid Yesus yang siap untuk dipakai Tuhan. Terima kasih, kami siap Tuhan untuk menyambut setiap kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama kita katakan amin, haleluya, haleluya, haleluya. Ya, silakan duduk Bapak Ibu, silakan duduk. Selamat pagi, shalom. Shalom, apa kabar? Luar biasa ya. Ya, terima kasih tentunya atas anugerah Tuhan. Tuhan Yesus, saya bisa kembali ada di sini. Saya Fernando Konan. Thank you juga dengan senior pastor Bapak Abraham Kodrat Supit atas kesempatannya. Bapak Ibu, tema di minggu ini tadi dikatakan tentang bagaimana kita mengalahkan apa? Monster pribadi ya, monster pribadi. Ditampilkan aja deh ininya, slide-nya. Ya, salah satu monster dalam diri kita ini yang disebut dengan emosi atau kemarahan. Marah itu nggak harus yang tertumpah keluar. Ada orang yang tipenya kemarahannya dipendam ke dalam, luka batin, kepahitan, kecewa, ada yang begitu. Tapi ada juga yang model marahnya itu diledakkan, disalurkan ke orang, dia mencari samsak emosi. Samsak emosi, padahal dia marahnya sama orang lain, marahnya sama hal lain, istrinya yang kena, ya, mbaknya yang kena, supirnya yang kena, itu karena nggak bisa mengelola amarahnya. Ya, ini tentang bagaimana kita mengontrol diri, dan mengontrol diri itu adalah ciri-ciri orang yang sudah dewasa sebenarnya. Nah, kita mau spesifik di waktu 35 menit ke depan ini membahas tentang bagaimana kita mengelola emosi. Kita nggak bisa jadi dewasa rohani kalau kita tidak dewasa emosi loh. Ya, nah kita akan belajar nanti 4 hal yang harus dilakukan untuk kita bisa menjadi orang yang bijaksana dalam menyalurkan emosi kita. Ya, saya nggak bilang nggak boleh marah, tapi jangan jadi pribadi yang pemarah atau hobinya marah-marah gitu loh. Ya, nah kebenaran ngomong apa? Kita akan baca banyak sekali ayat, jadi harapan saya tetap fokus. Coba di next, ini beberapa ayat yang mengatakan amarah itu tidak baik, amarah itu menunjukkan bahwa kita orang bodoh, kekurangan hikmat ya. Di Amsal 29 ayat 11, orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, ya, melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijaksana bersabar dan menahan, mengelola amarahnya. Beda nih, ada orang bebal, ada orang bijak ya. Kalau orang bebal hobinya melampiaskan amarahnya. Amsal 29 ayat 22, si pemarah menimbulkan pertengkaran. Hobinya pemarah yang gak bisa mengontrol amarahnya menimbulkan pertengkaran. Dan orang yang lekas gusar, gampang marah, itu banyak pelanggarannya itu. Ya, banyak pelanggarannya. Lihat lagi ayat berikutnya coba. Pengkhotbah 7 ayat 9. Si pemarah menimbulkan pertengkaran. Anda pernah ketemu seorang pemarah yang hobinya marah-marah? Jadi ngajak berantem terus gitu. Hobinya menimbulkan pertikaian. Berantem terus. Ya kita mencoba untuk gak kepancing, cuman aduh kepancing juga nih. Ya, dia gampang sekali marah. Si pemarah menimbulkan pertengkaran. Ya. Oh ini yang tadi ya, pelanggarannya. Mazmur 37 ayat 8. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Ya, jangan marah karena itu hanya membawa kepada kejahatan. Kita tahu ya, Saul karena dia marah, nggak terima dengan kebesarannya Daud, menonjolnya Daud, amarahnya membawa Saul untuk terus berbuat jahat, menjahati Daud. Kita lihat Kain ya. Karena dia marah, wah itu menggiring dia kepada kejahatan.
Kita lihat kakak-kakaknya Yusuf ya, karena dia marah. Dia bilang amarah itu hanya membawa kita kepada kejahatan. Ini saya salah copy paste ayat di pengkhotbah 7 ayat 9. Ya, pengkhotbah 7 ayat 9. Jangan lekas-lekas marah dalam hati. Walaupun dalam hati ya. Jangan lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap pada dada orang bodoh. Nah, ini ayat-ayat firman Tuhan yang sangat gamblang, gak perlu ditafsir. Amarah itu membuat kita sangat tidak serupa sama Kristus lah. Ya. Sulit untuk menjadi garam, menjadi terang kalau kita menjadi pribadi yang sangat pemarah. Ya, coba di next. Intinya menjadi pribadi, di next coba. Menjadi pribadi yang responsif, bukan yang reaktif. Kalau reaktif itu stimulus langsung reaktif. Stimulus langsung reaksi, nggak mikir jangka panjang, nggak memahami dulu situasinya. Orang reaktif itu langsung gampang, bahasanya apa? Sumbu pendek ya, sumbu pendek. Ya, bahasa orang Betawi senggol bacok gitu. Ya, gampang cekcok gitu. Reaktif, sedangkan sebagai anak Tuhan kita diminta menjadi pribadi yang responsif. Yusuf responsif loh. Kalau Yusuf reaktif, pas dia sudah jadi orang kedua tertinggi di Mesir, kakak-kakaknya datang. Kalau Yusuf orang reaktif, habis semua itu. Yusuf orang yang responsif. Ya, responsif itu dia tahu ada kehendak bebas, ada free will yang kita serahkan kepada kasih Kristus sehingga dia bisa memutuskan bijaksana walaupun ada kesempatan untuk balas dendam ini. Yusuf itu responsif, Yesus. Kalau Yesus reaktif ya, itu salib pikul belum beres udah bau, udah dibalas semua dia. Dia punya kuasa, dia punya kekuatan ya. Tetapi dia responsif, karena orang responsif dia melakukan yang namanya responsibility. Sangkal diri pikul salib diperlukan responsif. Nah, ketika kita menjadi orang yang reaktif, coba di next ya. Kalau kita menjadi orang reaktif ini, kita akan jadi orang yang benar-benar ya marah-marah dan sebenarnya ujungnya nyesel biasanya sih. Ada teman saya, dia berteman baik dengan seseorang. Tapi suatu kali waktu pas pandemi itu dia kan salah satu tenan yang menyewa ruangan di lantai itu. Lalu jadi listrik itu karena waktu itu penghematan lah. Jadi listrik jam 4 gitu seingat saya dibilang udah dimatiin. Dan dia gak terima kalau sama teman begitu. Dia gak terima, dia pukul-pukul meja di atas. Akhirnya ada retak di sini. Ya keren sih pas pukul meja pasti berasa keren. Cuman gak worth it ya. Ke rumah sakit ininya retak Bapak Ibu. Anda tahu yang viral waktu itu di YouTube, di TikTok. Yang marah-marah karena anaknya ceritanya dibully. Dan dia suruh anak itu menggonggong sebenarnya. Marah ya, saat itu mungkin keren saat itu ya. Cuman banyak ruginya. Karena ketika kita emosi, nalar logika kejerihan berpikir itu shutdown. Jadi sumbu pendek dan ujungnya menyesal sekali. Banyak ruginya dan sayangnya ruginya itu jadi dialami orang-orang terdekat kita juga. Ya, ada seorang ayah yang anaknya yang gak sengaja ya, mungkin gak dijaga juga. Dia oret-oret di mobil ayahnya. Jadi baret-baret, sebenarnya kan bisa asuransi juga ya. Cuman marah, anaknya dihabisi, dipukul ya habis. Ya sampai anaknya harus masuk rumah sakit, nyesel. Udah mah nyesel. Reaktif. Ya. Orang-orang yang reaktif itu mudah memunculkan satu hal ini di hidup orang lain. Terutama orang-orang dekat. Di next coba. Baca sama-sama 1, 2, 3. Luka batin. Saya bertemu dengan banyak orang, baik yang muda maupun yang sudah tua. Tapi yang sudah tua tuh sejak muda. Dia punya luka batin. Terluka. Masalahnya gini, perkataan dan perbuatan kita, itu kita gak bisa cabut lagi. Itu sangat memungkinkan membekas di hidup seseorang. Ya, kecuali orang itu bertemu Tuhan, sungguh-sungguh, lepas dia. Kalau enggak kesian loh. Kesian sekali, banyak orang berat sekali hidupnya karena punya luka batin. Ya, saya kasih tips 3 langkah untuk membuat orang luka batin. Nah ini tips nih. Tips untuk membuat orang luka batin ini. Yang pertama, ini tips untuk membuat orang luka batin ini.
Ya, mau tahu gak tipsnya? Yang pertama, pastikan Anda punya posisi lah. Ada 4 posisi nih. Orang tua, Anda orang tua nih. Atau Anda pemuka agama. Yang ketiga, Anda guru atau mentor, guru. Banyak murid-murid yang terlukai oleh gurunya loh. Kamu bego, kamu bodoh, waduh yang ngomong guru ini. Ya. Yang keempat, pemimpin, leader, bos, manajer, pemimpin. Pastikan, kalau Anda salah satu nih posisinya nih. Entah orang tua, entah pemuka agama, ya, entah apa tadi, guru, entah pemimpin. Langkah pertama sudah terpenuhi nih. Hati-hati ada 2 langkah berikutnya ini. Ya, maksud saya kasih tips ini hati-hati maksudnya. Ya, langkah kedua untuk membuat orang luka batin. Ya, lakukan perkataan atau perbuatan yang menyakiti seseorang dengan ditambah dengan intensitas emosi yang tinggi. Jadi bukan cuman ngomelin orang, negor orang, tapi pakai kata-kata yang sangat kasar dengan intensitas emosi yang tinggi. Itu langkah 2 tuh. Langkah 3. Ya. Langkah 3. Lakukan berulang-ulang. Berulang-ulang. Wah, yang berulang-ulang itu nembus sampai tulang itu. Anda lihat orang luka batin 3 ini. Orang tuanya, atau bosnya, atau bahkan pemuka agama yang dia ikuti, hormati, yang dia anggap ini orang yang holy. Ya, lalu saya ada, kalau ini ya sepupu ya. Dia tuh emang suka video-video gitu. Satu hari gembala di gerejanya, video dan fotografer lah dia. Kamu kan suka foto, dia pelayanan juga ya. Dia bilang, kata si gembalanya, saya pengen nih kalau lagi khotbah di foto gitu. Di foto-foto biar saya tahu saya gimana sih gerakannya kalau lagi khotbah. Dia mau, iya pak. Dia lakukan itu, kaget ya. Jadi foto-foto tiba-tiba dari mimbar. Dimarahin sama si gembala. Kamu ngapain foto-foto saya? Saya bukan orang yang narsis, gak suka ya lagi khotbah. Dia bingung ya. Ya sakit hati, cuman sih katanya udah pulih sih, cuman diceritain gitu ya. Ya saya bilang, ya ampun. Ya hati-hati deh. Kesian, orang luka batin kesian. Nah kalau kita berandil dalam itu, kita harus rekonsiliasi lah. Ya, say sorry, minta maaf. Ya. Nah yang saya mau share ke Bapak Ibu adalah 4 cara untuk mengelola emosi kita. How to manage your anger. Emosi mah emosi itu bagus, yang nggak bagus itu emosian. Nah itu nggak bagus tuh, emosian, tahu emosian ya? Emosi perlu loh, emosi itu menekankan apa yang benar, apa yang salah. Perempuan itu harus punya emosi ketika ada laki-laki kurang ajar itu harus nyatakan dengan emosi. Tahu itu salah, jangan begitu. Ya, emosi itu penting. Ya, tetapi yang salah itu emosian. Ini beberapa cara, ada 4 cara. Ya, yang pertama coba untuk mengelola monster emosi. Yang pertama identifikasi emosi amarah yang sedang terjadi di dalam diri. Tahu gak pas kita lagi mulai marah, itu ada perubahan secara fisiologis di dalam diri kita. Entah nafas kita berubah. Cuman karena kita nggak cerdas emosi, tidak dewasa emosi, kita nggak sadar. Yang sadar orang biasanya. Kalau kita ayah, kalau kita suami, istri itu bisa tahu nih, wah dia mau marah nih. Cuman kita kadang nggak sadar. Ya, anak paling nggak peka tuh bapaknya marah. Disautin terus. Papanya marah ngamuk, ya, disautin terus. Sampai si istri, si mama, udah jangan dijawab lagi. Papa lagi marah. Tahu dari mana? Lihat napasnya. Waduh, udah mau diseruduk itu bentar lagi. Udah ada yang berubah. Kalau kita marah itu ada yang berubah loh, bener gak sih? Ada something different happen. Ya, identifikasi emosi. Ada 3 yang harus, coba di next dulu. Ini ayat yang tahu ya, ayat ini tentang apa nih? Ketika Kain, ya persembahannya ditolak, dia baper.
Ya, Habel diterima. Tuhan udah ngomong nih, kadangkala mungkin kita nggak sadar. Mungkin kita nggak sadar. Akhirnya disadarkan lewat firman Tuhan, lewat orang-orang. Nah cuman orang biasa disadarin gak terima. Nyangkal, gue gak marah. Jangan nuduh gue marah lu. Udah. Aku gak marah, ya gak marahnya marah. Ya, dibilang apa? Firman Tuhan berkata kepada Kain, mengapa hatimu panas? Dan mukamu muram, ada yang berubah mukanya. Disnuk-snukin, ya. Snuk tuh apa ya? Dicembetut-cembetutin, muka cembetut, ekspresi tidak patut. Ya. Ada yang berubah. Ya. Kenapa mukamu muram? Mengapa mukamu geram? Mengapa hatimu panas? Kalau baca ayat lanjutannya, dibilang ketika kamu marah, dosa sudah mengintip. Ya, sudah mengintip. Dan siap untuk dieksekusi. Nah di sini Tuhan ingetin, sadari kamu lagi emosi dan itu membawa kepada kejahatan. Ya, mengapa hatimu panas? Nah kita lihat di sini ada 3 hal yang harus kita identifikasi. Bapak Ibu masih bersama saya? Masih ya, masih semangat ya. 3 hal ini harus kita sadari. Yang pertama, sadari gejala emosi tadi. Ada yang berubah loh. Suami ribut sama istri, misalnya suami yang lagi marah banget misalnya. Muka kita sebenarnya itu, ada yang berubah. Muka marah, kita buat jadi senyum ya. Itu ada emosi yang akhirnya ternetralisir. Lihat deh, mama kamu ini yang bikin tambah marah itu, lihat telunjuk ini. Oh iya. Anda ganti aja. Gejalanya Anda coba twist lawannya lah. Mama, nah ini pas ada begini beda ini. Ya, akhirnya bisa ternetralisir kembali ini. Karena ada gejala yang Anda coba betulkan. Karena Anda something yang berubah. Ya, gejala emosi, sadari apa yang berubah. Yang kedua, sadari pemicu emosi. Setiap kita punya hot button. Ya, emotional button yang beda-beda. Ada yang marah kalau diremehkan. Ada yang marah kalau lapar. Kalau lapar dia tukang marah tuh. Jadi Anda harus tahu kalau udah tahu meeting panjang nih 3 jam, ya bakal mundur tuh makan siang bawa roti aja. Ya, sadari Anda marah karena apa ini? Pemicu emosi ini setiap orang beda-beda. Ada orang kalau dibecandain, zaman dulu ya, dibecandain nama bapaknya marah. Ada yang biasa aja. Setiap kita beda-beda nih. Ya, pemicu emosinya. Kita harus kenali pemicu emosiku apa ya? Dan mencoba netralisir, kayaknya kalau itu terjadi lagi, gak perlu deh gue sampai semeledak itu. Ya. Yang ketiga, limit emosi. Setiap kita punya toleransi emosi beda-beda. Ada yang lebih, lebih lama lah jadi marahnya. Tapi ada yang cepat, cuman kita harus tahu mana udah, coba di next nih. Di next coba. Ya. Jadi kita lihat di sini ya. Mengelola emosi, itu disebut kita tuh cerdas emosi. Cerdas emosi. Nah, cuman ada zona di dalam diri kita, itu zona pembajakan emosi. Kita dibajak sama emosi, akhirnya kita kalap. Melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat tidak menyenangkan hati Tuhan loh. Melukai sesama. Ya, tidak terpancar kasihnya. Pembajakan emosi. Nah, sorry ya kalau ada kata-kata yang susah. Cuman buat saya biar Anda memahami gitu tentang emosi. Ya. Pembajakan emosi. Nah, ada 2 jenis pembajakan emosi. Yang di bawah itu disebut dengan emotional hijack. Hijack. Nah, emotional hijack itu gini contoh ya. Contoh, kita lagi, misalnya ada yang naik busway gitu. Pas naik busway, kalau nggak naik bis kota, lalu ada orang ngerokok, nggak sengaja kita kesundut gitu. Kan ya marah lah ya, pasti marah lah itu, kan kesundut ya. Seholy apapun kita pasti, aduh gimana sih pasti gitu. Nah jadi hijacking itu sesuatu yang kita tiba-tiba lah, kita tidak sangka-sangka. Disalip mobilnya, mobil disalip, ada yang itu ke hijack tuh emosinya. Wow langsung balapan gitu, langsung dikejar, ada juga begitu. Ya, atau mungkin ke hijack kita lagi buru-buru, lalu anak kita tumpahin susu gitu misalnya ya. Jadi ketunda waktu, ke hijack emosi kita. Itu bisa. Ya, dan itu manusiawi.
Nah, tugas kita ketika terjadi emotional hijacking, kita harus kembali lagi ke cerdas emosi. Dengan apa? Dengan berpikir kesundut, perlu gak sih sampai gue kata-katain binatang? Perlu gak sih sampai aku pukul? Perlu gak sih sampai aku besar-besarkan? Kayaknya gak perlu deh. Marah, cuman ya udah kita rilis, kita kembali ke zona cerdas emosi. Perlu gak sih anakku sampai aku perlu maki-maki? Kayaknya gak perlu deh. Dia gak sengaja, ya udahlah. Hari ini telat, aku bantu beresin aja, bukan sibuk marahin gitu, bikin suasana mobil jadi nggak enak. Tetapi aku bantu beresin biar ayo lebih cepat. Ya, balik ke zona cerdas emosi. Jadi emotional hijacking itu lumrah terjadi. Cuman karena kita bisa pelajari, pas disalip lagi udah nggak marah lagi. Ah iyalah, ya udah mungkin dia lagi sibuk, lagi buru-buru, ya kebelet gitu kan ya. Nah, cuman yang saya mau kasih tahu hati-hati, ada pembajakan emosi tipe kedua yang disebut dengan emotional takeover. Emotional takeover ini jenis pembajakan emosi yang terjadi karena kita nyimpen, mendem. Nah begini model gambarnya. Di next coba. Coba di next. Nah, setiap kita punya daya tahan emosi beda-beda. Awalnya gelas kosong, belum marah nih. Tapi ada orang yang terjadi sesuatu, langsung marah, langsung kepenuh 3/4 tuh ada. Cepat banget untuk menjadi begitu. Nah kita harus sadar limit emosi kita. Bahwa waduh ini gue sudah, waduh. Kita udah tahu nih, kita harus tahu bahwa ini sudah. Nah kalau emotional takeover dan akhirnya kita meledak, itu salahnya di kita. Karena kalau itu terjadi kita akan cari samsak emosi tadi saya bilang. Ya. Karena kita simpen, nah ini yang apes yang ketemu kita ketika kita sudah di over limit ini. Siapapun yang ketemu setelah itu coba di next. Ya, nah itu kita jadi hulek udah pasti. Siapa yang di sini suka jadi hulek? Jadi hulek. Marahnya sama bosnya, diomelin bosnya. Nggak salah diomelin. Ya, pulang ke rumah di tengah kekesalan, nggak sengaja masuk rute ganjil genap, nggak sengaja ditilang. Marah kedua sama polisi. Lalu macetnya ampun, ya, sangat macet sekali. Ya, marah ketiga sama, wah udah take over itu. Harusnya pas nyampe rumah, kita berdamai dulu dengan emosi. Nyembah Tuhan, dengar khotbah, berdoa, worship, dengar lagu rohani. Lagu rohani itu kan diciptakan dan didoakan itu. Jadi ada kuasanya itu. Dengerin aja, rilis. Tuhan orang di rumah gak bersalah. Roh Kudus kasih kedamaian. Ayo harusnya begitu. Cuman kan enggak. Pulang ke rumah, si pembantu mencain piring. Wah bisa ngamuk gitu. Ngamuk gitu. Mbak macam apa kamu? Nggak bakat jadi mbak. Dikaitin sama bakat loh. Gitu. Ya, padahal nggak ada satupun mbak yang sengaja pecahin piring ya. Piring jelek dibanting enggak, kesenggol Bapak Ibu. Cuman dia ngamuk. Padahal itu piring gratisan Sunlight loh. Tapi marahnya sebegitu aja. Sangat marah sekali dia. Ya, take over. Nah ini makanya kenali gejala emosi. Ya, gejala emosi. Yang kedua adalah pemicu emosi. Yang ketiga adalah limit emosi. Yang pertama ini beresin dulu itu. Yang kedua, dengan cara mengontrol pikiran. Mengontrol pikiran. Dibilang begini, kita sulit untuk mengontrol emosi karena dia terjadi cepat sekali. Yang kita bisa kontrol itu pikiran. Sehingga kita punya filter untuk tidak mudah emosi. Kita punya filter untuk gak mudah emosi. Orang yang pikirannya jelek, emosinya mudah banget jadi jelek. Betul ya? Mudah banget karena mikirnya jelek. Coba di next. Filipi 4 ayat 8. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, yang patut dipuji, intinya semua yang positif lah. Pikirkanlah semuanya itu. Ya, pikiran tuh bicara cara pandang, cara kita melihat sesuatu, cara kita memaknai sesuatu. Ada orang memandang sesuatu tuh jelek, dievaluasi, dia memandang evaluasi itu sebagai serangan. Makanya pas ditegur dia nggak terima dan marah. Dia siapa? Padahal yang dikasih tahu itu benar juga sebenarnya. Buat kita, oh iya bisa improve. Cuman kita nggak terima karena cara pandangnya jelek. Nah untuk memperbaiki pikiran kita, tiga hal ini biar pikiran kita tetap fit ya. Tiga hal ini harus diperbaiki. Dijagain lah. Yang pertama fokus pikiran kita. Coba cek, kok kita bisa seemosi itu? Kita fokus kemana sih? Apa yang kita fokuskan sih?
Kalau kita fokus ke hal-hal yang bikin marah, ya kita akan jadi pemarah. Tapi kalau kita fokus ke hal-hal yang baik, yang benar, yang bijaksana, ya kita akan bijak, akan baik, akan positif. Kita fokus kemana ini? Apa yang kita fokuskan? Ya, kalau kita fokus ke hal-hal yang bikin kita marah, orang yang hobinya marah-marah, karena fokusnya ke hal-hal yang bikin dia marah terus. Tapi orang-orang yang dia bisa tenang, dia fokus ke hal-hal yang menenangkan. Fokus pikirannya beda. Ya. Fokus pikirannya beda. Lalu isi pikiran penting nih. Isi pikiran penting. Kita isi dengan apa nih? Karena kalau kita isi dengan hal-hal yang negatif, nggak ada filter untuk membuat emosi kita positif. Isinya dengan apa kepala kita? Ditambah lagi pikiran kita itu menyimpan segudang memori ya. Memori di masa lalu. Apalagi ada memori yang sifatnya doktrin-doktrin dari figur-figur tadi. Orang tua. Jangan bergaul sama suku A. Suku A ini. Wah, itu ketemu suku A ya. Tapi suku A gak ngapa-ngapain sebenarnya. Cuman batuk doang. Tapi kita emosi loh. Kita emosi, kita pilih kasih. Kesian orang ini. Ini orang mau baik juga buat di mata kita gak baik. Memori, gampang marah. Ya, isi. Nah ini kita harus berdamai, bereskan sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Yang ketiga teman. Nah ini kalau berteman sama provokator ini. Wah ini emosinya gampang parah. Makanya fokus pikiran, isi pikiran, teman berpikir. Ini harus bagus ini. Fokus pikiran, isi pikiran, teman berpikir. Hal-hal yang baik, hal-hal yang bijaksana. Hal-hal yang mulia, hal-hal yang oke. Sehingga kita punya filter, cara pandang yang baik. Sehingga kita bisa menjaga emosi kita tetap baik Bapak Ibu. Nggak marah-marah ya, nggak pemarah. Yang berikutnya di next. Nah, belajar memiliki pengertian. Pemain keyboard boleh sambil main aja, pemain keyboard. Pemain keyboard boleh sambil temani saya. Belajar memiliki pengertian. Orang yang marah-marah, dia jauh dari yang namanya pengertian. Pengertiannya gelap dibilang. Pengertiannya gelap. Ya, di next coba ayatnya. Dibilang begini, orang yang sabar besar pengertiannya. Orang yang sabar besar pengertiannya. Tetapi siapa yang cepat marah, dia membesarkan kebodohannya. Mungkin saat kita lagi marah-marah kelihatannya keren. Tapi di mata orang kita sedang menghancurkan reputasi kita sendiri sebenarnya. Ya. Makanya ketika ada orang ngata-ngatain kita binatang, kitanya jangan baper ya. Dia bukan lagi menceritakan siapa kita, dia lagi menunjukkan siapa dia gitu loh. Ya, tetap aja kembali sama Tuhan lah. Ya. Orang yang sabar besar pengertiannya. Sabar. Salah satu melatih kesabaran itu ya dengan melatih pernafasan katanya. Orang yang mulai gak sabar nafasnya sudah mulai udah begitu. Tapi untuk sabar ya katanya dengan metode 426. Katakan sama-sama 426 1 2 3. Ikuti saya ya. Anggaplah kita lagi mau meledak nih. Anggap kita lagi mau meledak ini ya. Ingat nih. 4, 2, 6. Ikuti saya ya. Tarik 4 hitungan, tahan 2 hitungan, buang 6 hitungan ya. Kita lagi mau marah banget ya. 1, 2, 3. Tahan 2, buang 6. Tarik. Tahan 2, buang 6. Anda lagi mau meledak ya. Lakukan ini 4-5 kali. Gak jadi meledak loh. Paling meletus. Beda-beda. Meledak itu tuh marah yang membabi buta gitu. Kalau meletus itu Anda marah tapi tetap cantik. Anda marah tapi tetap tampan. Ya, karena untuk tegas nggak harus ngegas. Anda marah, ya. Orang tahu Anda marah. Suatu kali anak saya memecahkan, waktu itu masih umur 3 tahun, dia memecahkan TV di hotel. Saya lagi ketemu teman saya, kan di Bandung nih. Istri saya telepon, si Maxwell pulang, dia lempar akrilik ke TV plasma hotel. Saya balik ke situ, cuman rusak dikit sih, titik gini doang. Tapi Anda tahu kan, rusak nila setitik tahu kan. Pasti nyalain itu, gak bisa keluar itu gambar.
Ya, ada opsi untuk marah. Ganti itu lebih mahal dari harga hotelnya itu. 5,8 juta itu TV itu. Ya. Jadi kita ganti. Ada pilihan untuk marah. Ya, cuman di saat itu saya kadang marah sama Maxwell untuk hal yang lain. Cuma untuk hal besar itu saya nggak marah. Cuman saya nggak ngomong sama dia. Saya nggak ngomong, diam aja. Nah si Maxwell dia berasa nih, papinya marah, dia berasa. Kan orang kerasa kok. Ya, Anda jangan nanti gue nggak dihargai, nggak. Ya, kalau Anda meledak nggak jelas begitu, di depan Anda dihargai, di belakang Anda mah sangat tidak dihargai. Ya, akhirnya dia peluk saya, papi, minta maaf, saya diemin aja. Saya diemin, saya mau dia belajar, saya diem. Ya, saya diem aja. Akhirnya dia belum mau tidur tuh. Akhirnya ketiduran karena akhirnya saya iya tapi dengan belayan aja. Akhirnya dia tidur di inian saya. Gitu ya. Cuman besoknya dia minta maaf lagi. Ya kadang-kala kita marah nggak harus meledak begitu juga sih. Ya, duit bisa dicari tapi gambar diri anak jangan sampai rusak. Ya, gara-gara kita marah-marah nggak jelas gitu. Sabar, orang yang sabar itu besar pengertiannya. Nah, untuk punya pengertian yang baik, belajar yang pertama pahami situasinya. Memahami situasi dilakukan dengan belajar mendengarkan. Kadang kita orang mau jelasin, udah gak perlu, udah tahu gue. Waduh, kadang kita so tahu loh, kita gak benar-benar tahu itu. Orang pengen ngejelasin, udah cukup tahu. Padahal tahunya belum cukup loh kita. Kita bilang cukup tahu, dan kita gak mau tahu. Ya, tahu kan dibilang, hendaklah kita cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan lambat untuk marah. Tapi cepat untuk mendengar, dengerin dulu aja. Dibilang karena amarah tertanam di dada orang bodoh dibilang. Ya, pahami situasinya, dengarkan. Maybe ada situasi, karena tahu situasinya, kita punya pengertian, kita bisa lebih memahami situasinya dan gak jadi marah, betul gak? Ya. Yang kedua, memanage ekspektasi. Ya kita harus tahu ya, Maxwell itu masih 3 tahun. Dia belum ngerti lah ya. Saya memanage ekspektasi saya kan ya lu bisa ngerti dong. Cuman dia masih 3 tahun. Mungkin kalau saya di umur 3 tahun di situ mungkin juga ya ngelakuin yang bisa mirip-mirip sih. Jadi kita punya ekspektasi di momen itu. Ini dilakukan untuk bisa meredakan amarah membabi buta yang membuat orang terluka itu. Ya, jadi Anda jangan berpikir, nanti orang gak belajar loh. Bukan, ini tentang kita memanage supaya kita bisa tetap marah. Tapi marahnya tuh terkontrol gitu. Jangan out of control. Marahnya terkontrol. Ya. Satu poin lagi cepat aja selesai. Menjaga emosi dengan menjaga perkataan. Menjaga perkataan di next coba. Lihat, bukannya gak boleh marah loh. Boleh marah kok. Ya, Anda boleh marah. Biarlah kamu marah, boleh tuh. Biarlah kamu marah, tapi jangan berbuat dosa ya. Jangan berbuat dosa. Caranya gimana? Berkata-katalah dalam hatimu, memang prinsipnya begitu. Ketika sedang marah, diamlah. Ketika sudah reda, bicaralah. Banyak orang kebalik. Ketika marah, dia ngomong. Pas sudah reda, udah habis kata-kata. Kebalik ya. Ketika marah, diam dulu. Berkata-katalah dalam hatimu. Di tempat tidurmu. Tetapi tetaplah diam. Jadi ketika kita sedang marah, ya marah gak apa-apa. Tapi mungkin kita bukan melakukan pelarian, bukan melakukan pelarian, melakukan pencarian. Cari apa? Cari Tuhan nih, ini berikutnya ayat 5 tuh. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Jadi ketika kita di kamar, diam berkata-kata ini maksudnya berdoa, worship, ya cerita sama Tuhan. Jadi bukan menenangkan diri, tapi memenangkan diri. Itu yang penting tuh. Memenangkan diri. Karena kalau Anda gak memenangkan diri, pas Anda ketemu situasi dan orang itu lagi, Anda marah lagi. Orang belum beres kok. Ya, berkata-kata, jaga perkataan kita. Ya, perkataannya diisi dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang penuh kasih karunia, penuh syukur. Ingat setiap kata punya makna, setiap makna memberikan rasa, setiap rasa bisa dua, memunculkan memunculkan asa atau mendatangkan siksa. Ini jaga kata-kata kita. Ya. Coba saya rangkum nih biar Anda bisa ingat tuh ya. Orang yang gak bisa mengelola amarahnya,
marah membabi buta, pasti dia nggak mengenali emosi yang sedang terjadi, dia nggak mengontrol pikiran, fokus pikiran salah, ya, isi pikiran salah, teman berpikir salah, dia tidak memiliki pengertian yang cukup, dia tidak menjaga perkataan. Karena nggak menjaga perkataan, jadi gampang marah, ya. Nah, saya tutup dengan WL Singer maju ke depan, saya tutup dengan satu ayat terakhir penutup. Kenapa penting untuk memahami emosi, monster emosi ini? Karena ayatnya jelas ya. Boleh baca sama-sama yuk? 1, 2, 3. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jiwa, pikiran, kehendak, perasaan itu diselamatkan, tidak lagi dikuasai oleh hawa nafsu. Salah satunya amarah yang membabi buta. Ya, amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Kenapa? Karena amarah di manusia itu membawa kita apa? Kepada sesuatu yang kotor, ya, kejahatan, dan itu hanya bisa dinetralisir dengan firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Amin, saudara. Boleh kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Saya undang kita bangkit berdiri. Saya berdoa firman Tuhan ini merema dalam hidup Bapak Ibu semua. Diri kita, kalau kita orang tua, kalau kita pemimpin ya, ataupun kita anak, menantu, mertua. Diri kita, kalau kita ini pemarah ya, diri kita yang tidak pemarah itu sangat ditunggu-tunggu dan dirindukan. Sangat dirindukan. Banyak orang kesian, toxic family terjadi, toxic relationship terjadi. Salah satunya ada amarah yang sangat mudah tersulut. Dengan pengertian yang dangkal, dengan pikiran yang tidak terkontrol, dengan kata-kata yang tidak terjaga, dan akhirnya kita tidak menjalankan panggilan Tuhan dalam hidup kita, menjadi garam, menjadi terang, dan hidup menghasilkan buah. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu semua. Bapa di surga, terima kasih buat firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini. Ajar kami Tuhan untuk menjadi pribadi yang mau Tuhan, Roh Kudus mampukan kami untuk mengelola monster emosi dalam diri kami. Mengelola anger yang muncul dalam diri kami. Sehingga Tuhan, kami menjadi anak-anak Tuhan yang bisa Tuhan bahkan menjadi teladan dalam hal mengelola emosi di sekeliling kami. Kami bisa menjadi berkat, kami percaya lewat firman Tuhan yang kami hidupi ini akan membuat kami lebih lagi menjadi berkat dalam setiap hubungan dalam kehidupan kami, di rumah tangga kami, di pekerjaan kami, di pelayanan kami, di rumah tangga kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Roh Kudus yang mampukan kami untuk menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Biarlah kami menjadi orang Tuhan, menjadi anak-Mu yang siap dipakai oleh Tuhan, karena kami menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa emosi. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus firman Tuhan ini, materaikan dalam nama Tuhan Yesus, biar berbuah maksimal sampai dengan 100 kali lipat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu.